Halo semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan satu video tutorial cara mempercepat aplikasi Nest.js kita ya dengan menggunakan cluster mode. Jadi cluster mode ini adalah bawaan dari Node.js ya, bukan dari Nest.js. Artinya kita bisa membuat aplikasi yang berbasis Node.js menjadi lebih cepat ya dengan memanfaatkan cluster mode. Jadi intinya cluster mode ini adalah eh, memanfaatkan jumlah core yang dimiliki oleh komputer kita seperti itu. Jadi Node.js ini kan sebenarnya cara kerjanya kan single thread ya. Artinya hanya bisa menjalankan tugas satu persatu sehingga pada saat ada banyak tugas ya, itu akan berpengaruh dengan tugas-tugas yang lain seperti itu. Berbeda dengan multi-thread ya, yang bisa menjalankan pekerjaan secara bersamaan. Oh ya, ini juga sudah saya buatkan tutorialnya berbasis teks ya. Ini ada di blog saya mrcoding.com. Di sini ada kategori Nest.js ya, teman-teman ya. Salah satunya adalah membuat multi-thread atau cluster mode di dalam Nest.js ini. Kita hanya perlu menambahkan di bagian main.ts ya teman-teman ya, kalau kita ada di Nest.js. Oke, di sini mungkin akan saya contohkan membuat project Nest.js dari awal ya teman-teman ya. Nanti akan kita tes menggunakan tools buat benchmark ya, yaitu kita menggunakan WRK. Oke, langsung aja ya. Kita buat project Nest.js-nya terlebih dahulu menggunakan terminal atau CLI dengan memasukkan perintah nest new terus nama project kita. Oh ya, kalau kalian belum memiliki Nest CLI, kalian bisa mendownloadnya terlebih dahulu ya. Ini bisa dilihat di bagian dokumentasi Nest.js. Jadi pastikan teman-teman sudah memiliki npm ya atau Node.js sebelum menginstal Nest.js CLI ini. Oke, lanjut lagi. Kemudian nama project misalkan Nest cluster mode ya. Kemudian pilih di sini saya menggunakan yarn. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, proses instalasinya udah selesai ya. Kemudian kita masuk ke dalam projectnya. Kemudian akan saya buka menggunakan text editor yaitu Visual Studio Code. Oke, di sini kita akan tes terlebih dahulu ya. Kalau kita tanpa menggunakan cluster mode, kita jalankan yang start dev. Oke, udah jalan ya. Kita coba di browser ya, teman-teman ya. Nah, ini udah jalan. Oke, kita akan tes menggunakan tools WRK ya. Untuk jumlah requestnya bisa berapa gitu ya, teman-teman ya.
WRK. Selanjutnya buka terminal. Kemudian akan saya copy yang ini. Ganti portnya jadi 3000 ya, karena tadi portnya kan 3000 ya. Terus misalkan koneksinya 20, treatnya 12 ya, misalkan nggak usah banyak-banyak ya, 6 gitu. Oke, selanjutnya akan kita tes ya teman-teman ya. Oke, ini teksnya kurang gede. Kemudian kita enter ya. Kita tunggu selama 30 detik. Oke, hasilnya udah terlihat ya teman-teman ya. Ini ngetesnya cuma menampilkan hello world aja ya teman-teman ya. Tapi nanti mungkin kita bisa tes menggunakan query ya. Mungkin di video selanjutnya. Oke, kita coba lihat di sini latensinya 2,78 milisecond. Kemudian requestnya itu rata-ratanya ya, ini 1 atau 1000 120-an ya. Nah ini jumlah request yang bisa dihandle dalam kurang lebih 30 detik itu sebesar 200.000 ya, 200.04031 atau 200 ribuan lah ya teman-teman ya. Ini tanpa menggunakan cluster mode ya atau multi thread. Oke, selanjutnya kita akan coba merubah di main.ts-nya. Kita akan menjadikan SJS ini menjadi cluster mode atau multi thread. Oke, bisa buka di tutorial Mr. Coding. Di sini kita hanya perlu menambahkan ini ya, cluster sama jumlah CPU-nya. Oke, kita coba edit terlebih dahulu ya. Tambahkan di sini. Oke, ini mungkin saya copy aja ya, teman-teman ya. Jadi intinya itu aplikasinya ini akan membuat worker ya dengan memaksimalkan jumlah dari core-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan coba jalankan lagi. Oh ya, ini masih menggunakan mode development ya teman-teman ya. Mungkin kalau dijadiin production ya atau dibuild menggunakan environment production, hasilnya pasti akan lebih cepat ya.
Oke, ini hanya untuk membandingkan saja ya teman-teman ya. Kita menggunakan mode development nggak apa-apa. Kemudian kita enter dulu ya. Nah, di sini ada worker ya yang jalan ya. Oke, selanjutnya kita akan coba lagi menggunakan WRK. Ini saya copy lagi. Kemudian saya jalankan lagi ya dengan parameter yang sama ya. Threadnya 6, koneksi 20 dan waktunya 30 detik ya. Saya enter lagi. Oke, sekarang kita lihat ya teman-teman ya. Coba kita bandingkan bagian atas dengan bagian bawah ya. Kita lihat dari latensinya. Latensinya yang tanpa cluster mode ini 2,78 ya. Sedangkan yang di bawah ini 1,8. Jadi artinya bisa setengahnya ya teman-teman ya. Terus kita coba lihat jumlah request yang bisa dihandle. Kalau di atas ini sekitar 200 ribuan ya. Sedangkan di bawah kita bisa lihat ya, di sini sekitar 680 ribuan. Artinya bisa 3 kali lipat ya. Namun tergantung dari core yang kita pakai ya. Semakin banyak jumlah core-nya, maka workernya akan semakin banyak dan bisa menghandle jumlah request semakin banyak juga, seperti itu. Untuk diimplementasikan di misalkan di query database gitu ya atau proses-proses yang lain, ini sangat bagus ya menggunakan cluster mode ini, karena ada beberapa project saya yang saya kasih cluster mode juga dan hasilnya berbeda ya dengan tanpa menggunakan cluster mode, kurang lebih seperti itu. Kalian bisa coba-coba juga ya teman-teman ya, misalkan menggunakan proses yang berat-berat, misalkan query ataupun proses pengolahan data yang lain ya. Kalian bisa bandingkan menggunakan tools WRK ya teman-teman ya. Untuk detail tutorialnya bisa dicek di mrcoding.com. Pilih kategori Nest.js, nanti ada membuat multi-thread atau cluster mode pada Nest.js. Oke, kurang lebih tutorialnya seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di-share ke teman-teman yang lain supaya kita saling terbantu. Oke, cukup sekian. Terima kasih.